Shalom, 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 haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 28 April tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, Hati Nurani yang Murni. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kunci dari kesuksesan Paulus dalam pelayanannya adalah karena Paulus senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Kata senantiasa artinya selalu, rutin, terus-menerus, dan tak putus. Hati yang murni menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti hati yang mendapat cahaya Tuhan. Sedangkan murni artinya tulen, tidak ada campuran atau belum mendapat pengaruh dari luar. Paulus hidup dengan hati nurani yang murni, artinya hidup terus-menerus dengan hati yang telah mendapat cahaya dari Tuhan dan belum mendapat pengaruh dari luar. Dan Paulus melakukannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Allah artinya di dalam kehidupan Paulus, hatinya senantiasa menyimpan dan penuh dengan firman Tuhan dan yang kemudian dilakukan dalam kehidupannya. Paulus sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa dibumbui dengan ajaran-ajaran lainnya. Di hadapan manusia artinya tindakan dan perbuatan Paulus tidak ada kepalsuan, sesuai dengan hati dan pikirannya. Orang bisa melihat perbuatan Paulus sesuai dengan apa yang diajarkannya. Paulus adalah kitab yang terbuka. Sidang jemaat Tuhan, belajar dari Paulus bahwa hati nurani yang murni adalah kunci untuk kehidupan rohani dan pelayanan yang berhasil. Hati nurani yang murni mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Bila kita memiliki hati nurani yang murni, maka itu akan mempengaruhi pikiran sehingga kita akan memiliki pikiran yang positif dan hidup kita akan berkenan kepada Tuhan dan serta menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang Tuhan mau. Iman kita tidak hanya bicara soal satu arah kepada Tuhan, tapi iman mengajarkan bagaimana kita hidup dengan sesama kita. Bagaimana kita bisa hidup dengan sesama kita dan kita memiliki hubungan yang baik di hadapan Tuhan. Kuncinya cuma satu, miliki hati nurani yang murni, tanpa motivasi yang buruk untuk mementingkan diri sendiri. Motivasinya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan sesama tujuannya hanya untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan, belajarlah untuk hidup di dalam hati nurani yang murni. Layani Tuhan dengan kesungguhan hatimu hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Layani sesamamu dengan kesungguhan hatimu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka percayalah, kemana dan dimanapun kakimu beranjak hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku, jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah dan pembelaannya, pemagarannya ada bersamamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Sidang jemaat Tuhan yang sakit, dengarkanlah. Dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.